Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ams qad ta'allamna an fi'il ma'lum il majhul wa al-lail sana samir adirasah. Kemarin kita bahas tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul ya. Malam ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang apa? Tentang mu'rab sama mabni. Kemarin sudah perkenalan tentang apa itu mu'rab sama mabni. Kita merujuk sebentar ya. Apa itu kemarin? Mu'rab, istilah mu'rab itu apa sih? Mu'rab Yang bisa berubah-ubah. Yang apa? Bisa berubah-ubah. Ya, ubah. Kalau mabni? Tetap yang Tetap tidak berubah ya. Nah, di sini kemarin sudah membahas ada beberapa yang dia itu dihukumi mabni dan juga beberapa yang dihukumi. Kalau mabni kemarin ada isim, fi'il, huruf. Begitupun dengan mu'rab ada isim dan juga fi'il. Ini kita lanjut di mabni fi'il madi. Di mabninya fi'il madi dulu. Fi'il madi. Untuk mabninya fi'il madi, di sini ada mabni fathah, sukun, sama dhamma. Kapan sih dia itu disebut mabni fathah, kapan disebut mabni sukun, dan kapan disebut mabni dhammah. Itu mabni fathah itu ketika itu tidak bertemu dengan apapun, memang dari sananya, maksudnya memang fi'il madi aja gitu, tidak bertemu dengan apapun. Di sini contohnya misalkan fataha. Nah, ini fataha, mabni fathah. Atau mungkin selain contoh fataha, misalkan apa? Sami'a. Ya, sami'a, dia mabni fathah. Fi'il madi yang tidak bertemu dengan apapun, dia mabni fathah. Pahim dong? Insya Lalu mabni fathah apa lagi selain itu? Fi'il madi itu bertemu tak taknis. Nah, tak taknis di sini itu fatahat ats. Nah, fatahat ats ini di sini nih. Ini adalah tak taknis namanya. Sudah tahu? Lalu yang ketiga adalah ketika fi'il madi bertemu dengan alif tasniyah. Alif tasniyah. Fataha. Atau mungkin contoh lain. Sami'a. Panjang ya. Doroba. Pahim dong? Insya Allah. Insya Allah. Kita ulangi lagi tadi ya. Di dalam mabni fathah itu kapan saja? Ketika yang pertama fi'il tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Dia sendirian. Terus yang kedua ketika fi'il madinya bertemu dengan apa tadi? Tak taknis. Taknis. Yang ketiga ketika fi'il madinya bertemu dengan Alif tasniyah. tasnis. Sampai sini paham yang mabni fathah dulu? Insya Allah. Oh. Lanjut ya, yang mabni sukun. Mabni sukun. Nah, kapan fi'il madi ini dihukumi mabni sukun? Yang pertama adalah ketika fi'il madi bertemu dengan dhamir tak mutaharrikah. Tak mutaharrikah. Nah, ini dia tak mutaharrikah. Fatah, ta. Ini dhamir apa? An, An. an, Antah. Antah.
Domir anta, fathah ta. Dihukumi sukun lagi ketika fiil madinya itu bertemu dengan domir na. Nah, yang panjang ini, fatahna. Ini apa? Nahnu. Nahnu. Yang ketiga, ketika fiil madi bertemu dengan yang namanya nun jamak niswah. Fatahna, nah ini pendek. Fatahna ini namanya nun jamak niswah. Di sini domir apa? Domir hunna. Guna. Domir guna. Oke, saya ulangi lagi. Kapan fiil madi ini dihukumi sebagai mabni sukun? Yang pertama, ketika Ketika bertemu dengan tak mutaharrikah. tak mutaharrika. Yang kedua, ketika bertemu dengan Dengan Non. domir Nah. nah. Yang ketiga, ketika bertemu dengan nun jamak niswah. Niswa. tadi itu. Lanjut. Niswa. Jadi kapan ketika fiil madi itu dihukumi mabni dhammah? Kapan ketika fiil madi itu dihukumi mabni dhammah? Yaitu ketika fiil madi bertemu dengan yang namanya wawu jamaah. Nah, fatahu di sini. Tahu ada. Fatahu. Fatahu apa sih? Ya. Ya. Fatahu. Ini paham teman-teman? Pengenalan dulu. Oh, dibahas. Ada namanya taknis. Nah, yang seperti ini tak taknis. Cari. Ada juga namanya alif tasniyah. Nih, tasniyah tadi yang belakang ya. Lalu ada juga tak mutaharikah. Nah, nun jamak niswa ini mungkin yang teman-teman baru dengar juga ya. Itu adalah mabni fiil mabni. Selain kata fataha coba. Misalkan saya ganti dengan sami'a. Sami'a. Sami'a saya mau bilang misalkan sami'na. Sami'na berarti dihukumi mabni apa? Sami'na. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan nun. Nun apa? Nun jamak niswah. Iya, nun jamak iswa ahsanti seperti itu. Satu lagi contoh ya, habis itu saya kasih beberapa contoh pakai versi tulisan. Ini versi kalam dulu. Misalkan saya ganti dengan sami'a. Sami'a. Itu dihukumi mabni apa? Mabni ala fathah. Mabni ala fathah, iya. Kenapa kok mabni ala fathah? Bertemu dengan domir alif tasniyah. Iya, domir alif tahniyah. Ahsanti. Oke, kita ke ini ya. Contoh. Kita ke contoh yang pakai tulisan biar teman-teman juga ada kesempatan untuk menganalisis atau menjawab.
Silahkan ada mas teman-teman, silakan dianalisis ya. Dianalisis itu termasuk mabni fathah kah, mabni sukun kah, atau mabni domah kah. Nah, terus alasannya itu apa? Alasannya itu kenapa? Kenapa kok mabni sukun? Kenapa kok seperti itu? Dianalisis ya teman-teman ya. Nah, nanti yang udah selesai atau siap, silakan bisa angkat tangan. Tapi mohon teman-teman bersabar ya ketika sudah angkat tangan, teman-teman yang lain itu biar dikasih kesempatan juga untuk sedikit waktu lah untuk mereka itu juga selesai mikir gitu. Jadi jangan langsung dijawab. Fahim tuh? Insya Allah. Mana nggak nampak tulisannya Ustaz? Buka speaker.
Baik, sudah ada 4 ini. Vika Nailuna, silahkan. Kalau Tobakta itu dia mabni apa sih? Tabakta mabni sukun sudah. Mabni sukun. Kenapa kok mabni sukun? Karena bertemu dengan domir tak mutaakhirah. Iya, tak mutaakhir. Syukron Vika. Lanjut Fitriana, nomor 2. Ada kata laibu. Laibu itu mabni apa? Mabni dhammah saja. Mabni domah. Kenapa mabni domah? Karena bertemu wawu jamaah. Iya, karena bertemu wawu jamaah. Ahsanti, syukron Fitriana. Lanjut, ada Afifah Rambe. Afifah Rambe nomor 3 ada kata kataba. Itu mabni apa kataba? Mabni alal fathah. Mabni alal fathah. Kenapa mabni alal fathah? Karena bertemu dengan domir alif tasniyah. Iya, domir alif tasniyah. Ahsanti, syukron Afifah Rambe. Lanjut, ada sesvi. Sesvi nomor 4 itu ada kata darosna. Darosna itu mabni apa? Itu termasuk mabni sukun ustazah karena dia bertemu dengan dhamma nun. Iya, domir nun. Syukrun sesvi. Faiz nomor 5 ada kata akalat. Tenang, Sukron nanti saya kasih soal lagi. Akalat. Akalat itu mabni apa, Faiz? Mabni sukun, Ustazah. Kenapa kok mabni sukun? Benar, Kar- mabni sukun akalat. Karena dia bersambung sama tak 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 apa ini tak fa'il ya. Akalat. Yang benar apa akalat? Oke, coba dibenarkan, Sukron. Akalat. Mabni fathah gitu. Kenapa? Fathah saja. Karena dia bertemu dengan tak taknis. Iya, bertemu dengan tak taknis. Oke, Nur Ida masih ada yang angkat tangan ya ini ya. Nur Ida, coba sudah. lagi misalkan contoh kata benar. Kata benar berarti apa? Mabni Kata benar. Ini apa namanya? Bukan panjang kan ya Ustazah? kata benar. Kata benar mabni sukun karena bertemu dengan nun jamak niswah. Iya, Santi Syukron Nur Ida. Afwan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu mabninya fiil madi. Sudah hafal belum? Mabni fatah yang gimana, mabni sukun yang gimana, mabni domah yang gimana, sudah hafal? Ya, insya Allah sedikit hafal ya. Pelan-pelan ya. Baik, kita lanjut ke modul lagi. Setelah tadi ada mabninya fi'il madhi ada mu'rab dan mabni. Kalau dalam fi'il mudhari itu ada mu'rab, ada mabni juga. Tapi kalau tadi fi'il madhi mabni. Lalu kalau fi'il mudhari ada mu'rab sama mabni. Oke, coba kita mengenal apa saja yang ada di apa saja mu'rab yang ada di fi'il mudhari dan mabni yang ada di fi'il mudhari. Kita bahas yang mu'rab dulu. Mu'rab pada fi'il mudhari itu nanti ada rofa, nasab, jazm. Kapan dia itu kok rofa? Yaitu ketika fi'il mudhari'nya tidak kemasukan amil nawasib dan jawazim. Berarti dia masih utuh, tidak kemasukan yang namanya nawasib sama jawazim. Masih ingat kata nawasib sama jawazim? Kemarin di huruf kita sempat bahas kan? Nawasib sama jawazim. Masih ingat ya?
apa kalau nawasib itu? Nawasib itu dari kata nasob. Kalau jawazim dari kata Jazm. Jadi ini rofa ini, mu'rab yang rofa ini, dia itu memang nggak kemasukan, memang masih asli. Di sini contohnya yaktubu. Contoh lain, ma'u, yakulu, yal'abu, yaktubu, yaqra'u. Itu rofa. Mu'rabnya mu'rab rofa. Lanjut. Kapan kok fi'il mudhari itu mu'rabnya itu nasob? Mu'rab atau i'rab ya, sama nasob. Ketika dia itu kemasukan amil nawasib. Amil nawasib namanya. Yang nasob itu amil nawasib. Contohnya di sini lan yaktuba. Lan yaktuba. Nah, nasob nih lan yaktuba. Kenapa? Karena kemasukan amil apa? Nasab. Amil nawasibnya berupa Lan. lan. Lalu kapan kok fi'il mudhari itu dihukumi i'rabnya itu jazm? Yaitu ketika kemasukan amil jawazim. Di sini contohnya ada lam yaktub. Kemasukan amil jawazim di sini berupa lam. Maka dia dihukumi i'rabnya sebagai jazm karena lam ini menjazmkan. Kalau tadi lan ini menasobkan. Pahim tum? Insya Allah. Insya Allah, oke. Itu yang mu'rab. Nah, kalau yang mabni pada fi'il mudhari itu apa saja? Ada mabni fathah, mabni sukun. Kita lihat di sini, mabni fathah. Nah, yang mabni fathah itu kapan? Yaitu ketika fi'il mudhari itu bertemu dengan namanya nun taukid. Nah, nun taukid itu ada dua, teman-teman. Di sini ada khafifah sama Yakin. sakilah. Ya, ringan sama berat gitu ya. Di sini lihat lam yaktuban. Nah, ini namanya khafifah nih. Nun taukidnya yang khafifah. Nun yang saya coret ya. Saya lingkari maksudnya. Lingkari biru. Lam tuban atau lan yaktuban. Itu namanya nun taukid khafifah. Dia mabni fathah. Terus ada juga namanya nun taukid sakilah. Yang gimana? Yang ena, bukan an aja tapi ena. Lam yaktubanna. Ini namanya nun sakilah. Saya ulangi tadi kapan mabni fi'il mudhari ini kapan? Ada namanya tadi mabni fathah. Yaitu kapan? Ketika bertemu nun taukid. Nah, nun taukidnya itu ada dua. Khafifah sama sakilah. Khafifah itu yang en, mati. Sakilah itu yang enna, yang tasydid. Di sini contohnya lam yaktuban. Lam, misalkan apa? Lam yadrusan. Nah, terus kalau yang sakilah, lam yaktubanna. Pahim tum? Insya Allah. Fahimna Ustazah. Kita lanjut ya. Untuk yang mabni sukun, tadi kan ada mabni fathah sama mabni sukun yang ada di fi'il mudhari. Ketika mabni sukun itu ketika dia bertemu dengan nun jamak niswah. Nun jamak niswah itu yang pendek ya. Yaktubna. Nih, yaktubna. Taktubna. Oke, yaktubna ini dhamir apa ini? Tersimpan dhamir apa ini? Bunda. Guna. Kalau taktubna, Antunna. antunna. Ini namanya nun jamak niswah. Fahim tum? Insya Allah. Fahimna Ustazah. Fahim. Oke. Kita praktek seperti tadi ya. Saya bikin soal, lalu teman-teman mengevaluasi ya. Itu apakah
dia itu mu'rab atau mabni. Kalau mu'rab itu nanti masuknya itu kemana? Rofa, nasab, atau jazm. Kalau mabni itu kemana? Fathah atau mabni sukun. Saya coba kasih ini. Sambil teman-teman ini dibaca ulang lagi, mu'rab dan mabni sama yang ada pada fiil mudhore, saya bikin soalnya. Oke, ada 5 soal. Silakan teman-teman dievaluasi. Berarti dari nomor 7, teman-teman. 7 sampai 11.